Ini orang yang panjang angan-angan itu berbeda-beda, nggak sama. Seperti orang yang melakukan ketaatan, kebaikan, masing-masing daripada mereka nggak sama. Ada yang banyak baca Al-Quran, tidak banyak sholat. Ada yang banyak sholat, tidak banyak membaca Al-Quran. Ada banyak istighfar, nggak banyak sholawat. Ada yang banyak sholawat, tidak banyak istighfar. Kejahatan pun juga seperti itu. Ada orang yang ahli minum, ada orang yang ahli judi, ada orang yang ahli ini dan ahli itu. Nggak sama, keburukannya nggak sama, sehingga kejahatan atau dosa yang mereka dapatkan dari pemaksiatan berbeda-beda sekalipun sama-sama bermaksiatnya. Lah orang yang panjang angan-angan juga gitu, satu sama lain nggak sama. Ada yang berangan-angan itu seakan-akan dia hidupnya selama-lamanya. Seperti yang dikisahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin. Mereka itu orang-orang al-Yahud atau an-Nasara ingin, senang kalau dikasih umur sampai 1000 tahun. Akan-akan apa? Waktu yang panjang dari kehidupan di atas dunia. Ada yang berangan-angan hidup sampai tua. Sampai tua. Artinya sampai aqsal umur, paling tua di antara keluarganya atau yang lain sebagainya. Lah ini orang yang sangat cinta dunia. Orang yang sangat cinta dunia seperti ini. Jadi kepingin sampai ente umuri. Jadi bukan selama-lamanya seperti yang tadi. Kalau ini tidak, sampai kepingin tek umuri. Lah ini orang yang sangat mencintai dunia. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Asy-syekh syabun fi hubbid dunya, fi hubbi talabid dunya. Wa inil tafat tarkuwatahu minal kibari illa alladhina taqaw wa qalilum ma'hum." Kata Rasulullah, orang tua itu merasa masih muda di dalam cinta mencari dunia. Lihat ya, orang usianya sudah 70, nah, usianya sudah 70 atau 60, tapi merasa masih seperti anak muda, masih pakai celana, masih berangkat ke sana ke sini, meeting, bahas masalah kerjaan ini kerjaan itu, merasa masih muda. Padahal usia seperti itu semestinya yang banyak dipegang itu bukan kalkulator. Yang ada dalam pikirannya itu bukan bagaimana meningkatkan usahanya ini dan itu, tapi bagaimana meningkatkan ketaatan dan ibadahnya. Yang dipegang tasbih untuk berzikir, beristighfar, bersolawat, ini enggak. Kenapa? Merasa masih muda dalam mencari dunia karena kecintaannya. Sekalipun peringatan-peringatan akan kematian itu sudah dikasih sama Allah berulang kali. Sakit ini, tidur nggak enak, karena ini, karena itu. Nggak menyadarkan dirinya, tidak mengingatkan dirinya. Dan yang bertakwa dari orang-orang yang seperti ini sedikit. Sedikit, banyak yang tidak. Yang ketiga, ada orang yang berangan-angan sampai setahun. Mungkin hidup anak ini sampai setahun. Kemudian dia sibuk untuk setahun, tidak lebih.
Jadi menyibukkan dirinya untuk setahun, tidak lebih. Jadi dia mempersiapkan, misalnya kalau dia berada di musim dingin, bagaimana untuk musim panas. Masuk musim panas, bagaimana mempersiapkan sampai musim dingin. Cuma setahun toh, nggak lebih. Nggak ada program bagi dia lebih dari setahun. Program dia hanya dalam waktu setahun saja. Adapun kalau sudah habis pikiran dia dalam setahun, baru dia berpikir lagi untuk setahun ke depan. Nah, kalau kebutuhan dia untuk setahun itu sudah tercukupi, dia sibuk beribadah kepada Allah. Udah meninggalkan yang lain, sibuk. Kenapa? Kebutuhan setahun dari program yang sudah dia buat itu cukup. Apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam apa-apa yang dia miliki. Sudah, karena sudah cukup, istaghala bil ibadah, dia sibuk beribadah kepada Allah. Hah? Kemudian ada yang hanya setiap musim, bukan setahun, tapi musim panas, berarti lebih sedikit. Jadi bagaimana dia mengisi atau sibuk untuk mencari semusim, musim panas atau misalnya musim dingin. Gak lebih. Kalau dia mencari untuk musim panas, ya sudah dapat, dia tinggalkan. Jadi untuk musim dingin dapat, sudah dia tinggalkan. Jadi ketika musim panas dia sibuk untuk mengisi ya, kesehariannya apa yang dia butuhkan di musim panas, nggak mencari untuk yang musim dingin. Ketika masuk musim dingin, dia sibuk mencari untuk yang musim dingin, nggak sibuk untuk musim panas. Ada lagi yang hanya sehari semalam, udah sehari semalam. Jadi sibuk untuk mencari apa yang dia butuhkan dalam satu hari satu malam, nggak lebih. Fala yasta'id illa linahari wa amma lil ghad. Jadi dia sibuk apa? Ya apa? Pagi ini sampai malam. Besok, urusannya besok. Jadi nggak mempersiapkan untuk besok sama sekali. Dia hanya mempersiapkan untuk hari ini. Dapat untuk hari ini, sudah. Dia tinggalkan segala aktivitas duniawi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok, urusannya besok. Nah, makanya Sayyidina Nabi Isa alaihissalam, beliau berkata, Pak, la tahtamu birizqi ghadin fa in yakun ghad min ajalikum fasata'ti fi arzakukum ma'a ajalikum wa in lam yakun min ajalikum fala tahtamu li ajali ghairikum. Katanya Nabi Isa, jangan kamu risau dengan rezeki besok. Jadi jangan bingung, jangan galau, jangan kepikiran untuk rezeki besok. Kalau terjadi besok kamu masuk hidup, ya, atau kalau misalnya fa'iyakun ghadun min ajalikum, kalau besok adalah waktumu, artinya tiba waktumu, ajalmu, fasata'ti fihi arzakukum ma'ajalikum, maka akan datang di dalam hari esok itu rezeki-rezekimu bersama ajalmu. Paham ya? Jadi kalau misalnya besok itu dari ajal kita, maka mau nggak mau akan datang. Karena apa? Allah tidak akan menunda, tidak akan menunda, tidak akan mengakhirkan, ya, tidak akan memajukan atau mengakhirkan, tepat pada waktunya bersama rezeki yang akan kita peroleh. Tapi wa illam yakun min ajalikum, kalau bukan termasuk daripada ajal kita, ya, fala tahtamu li ajali ghairikum, jangan kamu bingung untuk ajalnya apa, untuk ajal selain kamu. Artinya kasarannya gini, wis urusi apa yang kamu butuhkan untuk hari ini, jangan pikirkan besok. Ini yang hanya punya angan-angan hidup dalam hari ini, besok wallahu alam. Ya. Jadi dia sudah sibuknya dia untuk hari ini, untuknya. Kenapa?
percuma kamu sibuk untuk besok, karena besok kalau kamu mati berarti apa yang kamu dapatkan untuk besok bukan untuk kamu tapi untuk selain kamu. Menjadi siapa? Punyanya ahli waris, bukan untuk kamu. Kamu sibuk, kamu bingung meninggalkan ibadah untuk besok, ternyata besok bukan menjadi milik kamu, miliknya orang lain. Lah kamu apa? Ya sudah, sibuk untuk kamu sekarang, urusannya besok meneh. Ada yang angan-angannya cuma sesaat, sesaat, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa." Jika datang waktu pagi, jangan kamu katakan kepada dirimu atau berangan-angan hidup sampai sore. Wis. Saiki urusannya engko. Kalau tadi enggak, hari ini. Urusannya besok. Kalau ini enggak, urusannya sekarang. Jangan nanti. Kalau kamu sampai diberi oleh Allah umur sampai sore, fala tuhaddits nafsaka bisobah. Jangan kamu meneisu, jangan, sudah. Malam itu juga. Jadi kalau kamu dikasih oleh Allah sampai malam itu, maka jangan kamu pikirkan untuk esok, ya pikirkan malam itu. Ada lagi yang lebih singkat. Jadi tidak yakin hidup setelah 1 jam ke depan atau beberapa saat ke depan. Seperti apa? Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertayamum padahal mampu mendapatkan air, dan beliau mengatakan la'alli la ablughu, mungkin aku belum bisa mencapai air. Jadi tayamum sebelum berwudu karena khawatir mati sebelum berwudu. Ada lagi juga seperti Rasulullah yang kematian itu ada selalu di hadapannya dia sudah. Jadi dia selalu menanti-nanti sudah. Mungkin sesaat lagi, mungkin sedetik lagi nih, mungkin semenit lagi. Jadi lebih pendek lagi jaraknya nih. Kalau tadi tayamum itu antara ini masih agak jarak, ini enggak. Setiap detik yang berlalu dia menanti, mungkin detik ke depan ini atau menit ke depan ini saya mati. Jadi selalu menanti. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? Ma khatautu khatwatan illa dhanantu anni la udbi ukhra. Aku tidak angkat kakiku untuk melangkah dan aku tidak yakin kakiku ini kembali masih hidup. Jadi nggak yakin Rasulullah ketika mengangkat untuk melangkah, meletakkan kembali itu masih hidup. Masih hidup. Lah tentunya ini semuanya pengaruh kedudukannya di sisi Allah dan juga pengaruh derajatnya di sisi kemuliaan, keistimewaan orangnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perbedaan tapi ada sesuatu derajat yang dia dapatkan yang lebih tinggi dan lebih mulia.